Cek. Tes. Cek. Oke. Cek. 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 Oke. Baik, selamat pagi sahabat Museum Geologi. Jumpa lagi di kegiatan Bincang Museum, sekarang yang ke-14 ya. Narasumber kali ini salah narasumber yang sangat istimewa menurut saya, karena tidak disadari bahwa salah satu pekerja museum yang lainnya ada di Museum Geologi, yaitu sudah ada dengan Kadian ya. Kadian ini salah satu profesi dari seorang editor film, kemudian videografer juga. Silakan Kadian disapa sahabat museum. Oke, selamat pagi sahabat museum. Udah suaranya masuk, bisa kedengaran? Masih kedengaran. Perkenalkan, nama saya Dian Nurdiansyah, yang bekerja di Museum Geologi. Kebetulan saya di tim edukasi dan informasi audiovisual di bidang multimedia Museum Geologi. Oke. Itu, Kak. Jadi itu ya profil singkat dari Kadian ini. Kak, latar belakang pendidikan Kadian nih sebelum menjadi seorang yang sangat luar biasa ya menurut saya, karena tidak disadari bahwa di Museum Geologi memiliki profesi yang seperti Kadian. Latar belakang Kadian itu apa sih Kak? Dulu pendidikan. Kalau untuk latar belakang sendiri, saya tuh di luar multimedia, Kak Tori. Iya. Jadi latar belakang saya sebenarnya itu dari informatika manajemen. Oh, dari informatika manajemen. Informatika. Karena saya hobi desain, terus hobi foto-foto, terus bikin animasi seperti itu. Saya menghabiskan waktu dalam pelajaran itu buat desain seperti logo, jadi jadi daya tarik tersendiri gitu. Yeah. Jadi ingin mempelajari lebih dalam lagi. Dari situlah saya memutuskan untuk mempelajari lebih jauh lagi dari bidang multimedianya sendiri. Jadi kalau latar belakang sendiri sih saya dari manajemen informasi. Oh gitu. Jadi memang basicnya tidak ada basic pendidikan khusus tentang perfilman, videografi dan lain-lain. Oke. Sahabat museum, informasi Museum Geologi saat ini masih tutup ya. Mohon bersabar untuk sahabat Museum Geologi. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar Museum Geologi bisa kembali dibuka untuk umum di kondisi pandemi seperti ini. Untuk sahabat museum yang ingin bertanya, silahkan langsung di chatting aja ya di kolom. Nanti pertanyaan yang terbaik akan terpilih dan dijadikan oleh kami sebagai pemenang untuk mendapatkan door prize. Oke nih hadiahnya. Jadi dulu memang basicnya tidak ada dari perfilman, editor dan kalau lain-lain. basic sendiri juga itu ada ya. Waktu Betul. dari SMK saya pernah belajar tentang perfilman, tapi tidak begitu mendalam. Jadi ke tahun-tahun berikutnya ya saya mempelajari lewat tutorial aja sih, pengembangan diri aja. Berarti setelah bekerja di Museum Geologi pun itu memang kemampuan kemudian dan lain-lainnya itu bisa diasah dan otodidak ya berarti Kadian ya. Otodidak. Oke, ini Kak bisa dijelaskan Kak ke sahabat museum sedikit tentang videografi itu apa sih Kak? Menurut saya sendiri videografi itu beda dengan videografer ya. Betul. Videografi itu istilahnya kita pengambilan gambar berupa suara, rekaman suara, terus berupa gambar yang gerak, itu disebut videografi. Beda dengan videografer yang memegangnya gitu. Videografer itu lebih ke si profesinya ya, lebih ke si orangnya. Tapi kalau untuk secara umum sendiri sih ada mungkin berdekatan dengan fotografi juga, Kak Tori. Betul. Ada 3, dari fotografi, videografi, sinematografi. Ya. Betul. Kalau fotografi itu kan secara generalnya itu dalam gambar yang statis. Betul. Tapi kalau videografi sendiri itu dalam keadaan spontan, kejadian yang bergerak itu langsung terekam. Sinematografi itu berupa dari unsur videografi menjadi sebuah hasil gitu konsepnya. Yang pasti intinya kita videografi, fotografi itu menghasilkan sebuah gambar atau visual ya Kak, betul. Menghasilkan, cuman perbedaannya kalau videografi itu lebih ke ada audio, kemudian ada tidak statis ya si gambarnya. Bergerak. Ya, betul. Jadi sahabat museum itu tadi ya penjelasan tentang videografi dari Kadian. Sekarang itu
bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya. Makanya yang di depan ini yang muda-muda. Jadi karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Selamat memperingati ya buat sahabat museum. Kebetulan kita sekarang live Instagram di Taman Batuan ya. Mungkin sahabat museum yang sudah berkunjung mengetahui ada di sebelah kiri ya kalau dari pintu masuk Taman Batuan Museum Geologi. Nih Kak, untuk sebuah proyekan ya, misalkan ada sebuah proyekan untuk membuat sebuah film lah, anggaplah film apapun, dokumenter dan lain-lain, itu bisa membutuhkan atau memerlukan berapa orang dalam satu tim itu Kak biasanya Kak? Kalau di Museum Geologi sendiri kita ada timnya ya, 7 orang di situ. Nah, mungkin termasuk Anda juga. Oh iya, saya masuk satu tim juga dengan kalian, tapi saya masih belajar sama. Harusnya kita masih banyak belajar. Oh iya. Seperti ini. Ya, untuk pembuatannya sendiri ada bagian naskah, ada bagian produksi filmnya, ada bagian pengambilan gambarnya. Itu kita bekerja sama tim gitu. Oke. Jadi memang ada tugas dari perorangannya, memang ada tugasnya masing-masing ya Kak. Misalkan ada siapa yang membuat naskah. Kemudian ini sahabat ternyata ini itu adalah kelanjutan dari Bincang Museum yang ke-8 kemarin dari Pak Asep ya, filmmaking ya. Filmmaking itu lanjutan pembahasan dari Bincang Museum yang ke-8 karena kebetulan kita memang satu tim, Kang Dian, saya, Pak Asep, kemudian ada tim yang lainnya itu memang tim di audiovisual ya Pak. Jadi sahabat museum, ayo silakan yang mau bertanya, silakan, nanti pertanyaan yang terbaik akan dipilih oleh kita dan akan mendapatkan hadiah atau door prize. Ini Kak. Selanjutnya, kebanyakan kan kita memberikan informasi bukan hanya berupa kunjungan ya dari sahabat museum. Salah satu produk dari kita pun berupa film itu menjadi salah satu media untuk menyebarkan informasi juga ya Kak. Jadi sahabat museum seperti itu. Banyak nih Kak potensi-potensi di Indonesia kan yang belum kita sampaikan, yang belum ada di Museum Geologi, kita sampaikan melalui film. Nah, pengalaman Kak Dian nih ke beberapa daerah aja sih Kak yang udah dilakukan oleh Kak Dian dan tim untuk mengambil informasi potensi geologi itu di mana saja sih Kak? Daerah-daerah? Kalau daerah-daerahnya sendiri pengalamannya banyak suka dan dukanya. Dukanya pernah kejadian waktu pengambilan gambar itu dulu waktu tahun 2012 kalau nggak salah. Iya. Kita pengambilan gambar di salah satu medan yang cukup terjal. Dan kita masuk ke dalam air. Kita memakai perahu karet tuh, kalau nggak salah itu waktu masih Jambi. Pernah di situ kejadian yang sangat fatal sebenarnya. Iya. Dengan SOP yang kurang dipersiapkan lah, yang dipersiapkan dengan secara matang gitu. Tapi karena dari situ memang si pengambilan gambar memang harus masuk ke air, Katori. Itu ya, di daerah mana sih? Daerah Jambi di Desa Batu kalau nggak salah. Oh, di daerah Jambi itu jadi memang si medannya memang di sungai gitu ya seperti itu. Nah, dari situ ya saya mengambil gambar masuk air, ternyata airnya nggak apa istilahnya itu cukup terjal, jadi ya itulah akhirnya terjun ada sedikit kecelakaan, ada sedikit musibah gitu. Itu tahun 2012 ini. Selain di Jambi itu Kak, ada lokasi-lokasi lain Kak yang setiap tahunnya atau setiap waktunya bisa dikunjungi Kak, kemana saja misalkan? Ada ke Maros ya, terus Aceh, yang kemarin ke Flores. Mamuju juga ya Kak ya, betul. Yang belum tuh mungkin Papua ya. Jadi sahabat, Kak Dian ini luar biasa, hampir setiap pulau di Indonesia pernah dikunjungi karena di setiap pulau di Indonesia itu memiliki potensi yang belum tersampaikan yang ada di museum. Jadi bisa melalui media film ya Kak Dian ya, potensinya, kemudian keragaman geologinya dan bisa disampaikan. Baik nih Kak Dian, Kak Dian ini kan profesinya pengambilan gambar. Ada editing juga kan Kak Dian ya, sendiri-sendiri yang mengerjakan. Bisa dijelaskan Kak ke sahabat museum, siapa tahu ada yang berminat nih menjadi editor film, menggunakan software apa saja sih Kak? Kalau di museum saya menggunakan software ya yang familiar ya, masih Adobe di Premiere Pro yang sekarang CC 2020 ya.
Soalnya kalau misalkan yang dulu-dulu mungkin dari format-format yang sebelumnya pasti nggak support. Oh. Jadi makin kesini software makin update terus Katori. Saya menggunakan software Adobe Premiere Pro yang CC 2020. Terus software tambahannya Kak? After Effects atau Untuk apa gitu kan? tambahan untuk animasinya ya saya menggunakan Adobe After Effects. Terus untuk converternya factory format saya biasa pakai. Iya, betul. Dan beberapa software lainnya ya berupa desain biasa aja sih. Oke. Itu software Gitu. Oke. Jadi dan si perangkatnya pun laptop atau PC-nya pun harus yang support ya, karena tidak semua software itu masuk ke perangkat laptop komputer yang yang biasa ya mungkin ya. Speknya memang harus agak tinggi. Harus agak tinggi ya. Kemudian ada pertanyaan nih dari David Tandi 02. Halo Kak. Apakah ada tips-tips dari Kakak kepada kaum milenial saat ini agar bisa memanfaatkan teknologi yang ada? Sebenarnya kalau untuk pengambilan gambar itu nggak berupa harus pakai kamera yang pro ya. Betul. Pakai kamera HP juga itu udah bisa sebenarnya. Dan sekarang aja dari kamera sendiri udah ada langsung support ke langsung editing. Betul. Jadi untuk tip-tipnya sih dari sebuah film yang lebih utama tuh dari pengambilan cara kita mengambil angle itu sendiri gitu. Jadi misalkan posisi yang kita mau ambil tuh apa dulu nih untuk menghasilkan sebuah film yang bagus. Jadi nggak perlu harus pakai kamera DSLR dan lain ya. Kamera biasa juga jadi, bisa. Seperti itu ya. Jadi sahabat museum menambahkan. Jadi untuk saat ini memang kita sudah disupport ya, sudah dibantu oleh smartphone kita yang sudah support. Kemudian ada software atau aplikasi yang sudah mendukung juga ya di handphone untuk langsung edit nih. Kita ngambil gambar langsung diedit di handphone pun itu sudah bisa ya. Oke. Jadi kalian ada nggak sih apa sih pada saat ini perkembangan zaman untuk menggunakan kamera? Misalkan dulu pakai kamera apa nih? Ya dulu sempat saya pakai kamera masih media kaset, berupa kaset. Itu sangat ribet sebenarnya. Soalnya waktu pas penggunaannya juga kita nggak langsung menjadi movie ya, nggak langsung menjadi hasil movie gitu. Jadi dulu pernah menggunakan beberapa kamera seperti HDR, HVR dan semacamnya yang masih berupa media kaset. Itu dulu kita pengambilan gambar harus dikonvert dulu ke media yang lainnya, software yang lainnya. Oh, kalau sekarang lebih ke DSLR ya? Sekarang lebih ke kamera DSLR. Oke, dari Naning _nya suka duka pembuatan film, tempat yang paling menarik untuk pembuatan film atau video di mana nih Kak? Suka dukanya dulu nih. Kalau sukanya untuk pembuatan film ya, pengambilan gambar. Saya sukanya lebih ke panorama wide ya, view panorama itu sangat. Soalnya menarik ya? Menarik kalau pas diambil. Betul. Cuman kalau pas dukanya itu dalam perjalanannya aja Kak Tori. Cukup melelahkan. Kadang dari satu lokasi ke lokasi lainnya itu tidak mudah ya kayak iya, gitu. Tidak mudah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sukanya kita bisa melihat bentang alam, kemudian keragaman budaya dan lain-lain, biasanya keragaman geologinya juga. Dan yang dukanya yaitu jarak dari satu lokasi ke lokasi lain itu tidak mudah ya kan? Soalnya ketika kita mau mengambil beberapa shoot view panorama dalam perjalanan yang sangat jauh, otomatis tenaga terkuras kan. Oke. Jadi agak pas pengambilan gambar juga jadi rada hahel gitu. Hahel itu jadi bahasa Jerman lah pergerakan ini karena tidak sedikit ya. Kadang kita dari perjalanan sudah capek, nyampe lokasi itu kadang membuat kita tremor. Iya. Selain kita lapar juga, sahabat, ini tremor panggilan gambar ya. Oke. Nah, mudah-mudahan nggak hujan nih kita ya. Lokasinya kita ini di outdoor ya, di Taman Batuan Museum Geologi. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Kak, dari Misari Kak Utami, Kang Dian pernah nggak ngerasa bosan dan jenuh dengan pekerjaannya? Ngerasa bosan dan jenuh? Ya. Kayaknya nggak pernah bosan. Soalnya kalau saya sih prinsipnya gini, ketika kita bekerja kita harus mencintai dulu pekerjaannya itu sendiri. Jadi segimana kita bekerja dimanapun, mau itu yang negeri atau swasta atau yang hebat atau segimana lah,
Tetapi kalau kita tidak mencintai pekerjaannya itu sendiri, ya pastinya bosan, Kak Tori. Karena saya di sini memang hobinya dari dulu memang dari videografi ya, videografer, pengambilan gambar, editing film. Jadi ya mungkin sebidang lah sama saya sendiri gitu, Kak Tori. Oke, siap. Jadi seperti itu ya. Tidak ada rasa jenuh ya di saat melakukan pekerjaan ini. Mudah-mudahan. Nih Kak, dari Nisari, Kang Dian pernah nggak ngerasa, ini masih yang sama pertanyaan saya. Masih yang mana, maaf. Yang kedua, ada dari Tandi Deborah, hal-hal yang menginspirasi dan memotivasi kakak sehingga ingin menjadi videografi. Hal-hal yang menginspirasi, kayaknya di sini hujan ya? Hujan, oke. Oke, kita sambil virtual tour ya, sahabat ya, sambil jalan aja kita. Oke. Yuk, dilanjut sahabat, sambil virtual tour saja ya, karena hujan ya, di luar dugaan. Oke. Siap, kita sambil lanjut aja ya, sahabat museum. Nah, ya, aduh, mohon maaf, jalan aja. Kita sambil jalan aja ya. Kita santai aja, karena kita memang banyak sekali ya tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang bisa dijadikan untuk lokasi. Oke, ayo sahabat museum, nanti kita dilanjut lagi pertanyaan dari Kak Dian ya. Oke. Ini mungkin bisa dikenalkan juga ini gedung. Ini sahabat museum, gedung Museum Geologi masih asli ya, masih heritage ya bentuknya. Masih heritage. Oke. Nah, Kak Dian, kita di sini saja lah ngobrol-ngobrolnya. Kita dilanjut di sini saja. Ini kameramannya kasihan. Oh iya, kameramannya kasihan ya. Kameramannya kasihan. Oke, ayo sahabat museum. Gajah Blora, Lepidus indricus. Jadi nih Kak Dian menambahkan tadi ada sebuah perkembangan ya dari alat seperti dari dulu menggunakan kamera, sekarang menggunakan DSLR. Jadi sahabat, Kak Dian dari dulu ya, dari tahun berapa Kak di Museum Geologi? Saya masuk dari 2010. 2010 berarti sekarang sudah hampir. Itu dulu waktu pas pembuatan filmnya masih dalam bentuk media kaset. Oke, jadi sudah hampir 11 tahun ya Kak Dian bekerja di Museum Geologi. Oke, Kak Dian sambil duduk, kita berpindah tempat ya. Oke, nah sobat museum, kita dari luar halaman museum kita berpindah ke lobi Museum Geologi ya. Jadi sahabat museum, Kak Dian juga sekarang sudah mulai mengikuti kebutuhan pengambilan film ya Kak. Sekarang sudah menggunakan drone. Nih Kak, sedikit dong cerita tentang pengalaman pengambilan drone atau video di udara seperti apa Kak? Kalau untuk pengambilan drone itu sangat menyenangkan sebenarnya ya. Sangat menyenangkan ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan peralatan seperti itu. Tapi kita juga harus tahu lokasi, titik lokasi untuk penerbangannya itu sendiri Kak Tori. Enggak jadi istilahnya itu enggak di sembarang tempat kita menerbangkan drone. Betul. Jadi ya kita harus juga situasi aman untuk penerbangannya itu seperti apa di lokasinya. Soalnya kalau misalkan ketika kita menerbangkan drone, banyak jaringan atau seperti tower seperti itu kan, itu menjadi sebuah halangan ya. Menjadi sebuah halangan untuk kita. Sinyalnya juga mungkin nanti bisa dibilang nggak support lah ke remote controlnya. Betul. Jaringannya bisa. Kadang bisa membuat gangguan atau error juga ya ke siturnya. Jadi tidak mudah juga ya, karena ada sekarang di beberapa tempat atau lokasi yang harus memiliki izin ya Kak, izin untuk menerbangkan drone. Jadi tidak sembarangan kita bisa menerbangkan untuk pengambilan gambar ya. Oke, jadi seperti itu. Ada pengalaman unik Kak saat menerbangkan drone? Saya menerbangkan drone itu si drone-nya hampir nabrak, tapi memang sudah nabrak. Memang sudah nabrak. Cuman karena di situ, saya nggak begitu panik juga sih. Ya itu yang utamanya, jangan terlalu panik ketika kita mengalami trouble. Betul. Seperti drone-nya sinyalnya hilang, terus di HP-nya jadi gelap. Tetapi itu sebenarnya dari remote ke drone-nya itu dia masih
masih bisa connect gitu, masih connect, bisa masih di connect. kalau untuk ininya sih home kembali ke saat si pilot menerbangkan ya. Nah, jadi seperti itu dah sahabat. Jadi kalian ini sangat luar biasa pengalaman untuk pengambilan gambarnya. Selain kita menggunakan kamera yang biasa kita pakai, kita juga atau kalian menggunakan drone ya untuk pengambilan gambar di udara. Ini Kak ada pertanyaan dari 11 Adiet. Ada teknik khusus nggak untuk pengambilan gambar di outdoor? Tekniknya nih Kak? Tekniknya sebenarnya kalau untuk teknik itu beragam macam ya, kita mengambil gambar. Coba deh Kak, sebutkanlah beberapa teknik misalkan yang biasa kalian ambil, seperti long shoot mungkin bisa dijelaskan ke sahabat museum. Kita pengambilan gambar itu ada long shoot, teknik long shoot, medium shoot, betul, panning, fill up, dan fill down itu, close up. Itu untuk pengambilan gambarnya itu, seperti itu Kak Tori. Jadi memang ada beberapa tekniknya ya. Jadi sahabat museum sebelum kita melakukan pengambilan gambar, memang itu sudah ada skenario ya pengambilan gambarnya seperti apa, long shoot, medium shoot, dan itu makanya kita ada sebuah tim, salah satunya Pak Asep ya kemarin. Pak Asep merupakan salah satu tim dari kita juga ya. Oke, ini Kak ada pertanyaan lagi nih dari Debbie Tandi 2. Sejak kapan mulai tertarik di dunia videografi dan sudah berapa tahun menjadi videografi di MG? Kalau tertarik di videografi itu saya udah lama saya udah tertarik di bidang videografi. Terus saya mengembangkan diri lewat tutorial sudah banyak ya sudah banyak. Dan tadi apa? Dan sejak kapan ya? Sejak kapan jadi videografi di Museum Geologi? Kalau di Museum Geologi dari tahun 2010. Saya sudah 11 tahun lah mungkin ya. Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Jadi seperti itu. Jadi 2010 itu tidak langsung bisa ya, karena kita sambil belajar juga, sambil bisa memaksimalkan potensi tutorial dan lain-lain. Oke sahabat, kebayang kan kalau kita tadi masih di luar, hujannya lumayan deras ya. Jadi kita sedang berada di lobi Museum Geologi. Ini Kak, dari Bay Brother _ Kak, kalau untuk pemula yang ingin belajar editing video, bagusnya menggunakan aplikasi apa? Kalau untuk aplikasi sendiri itu banyak. Untuk pemula. Oh, untuk pemula ya. Kalau untuk pemula itu sebenarnya sih banyak ya softwarenya. Di HP juga kita udah bisa edit. Kita pengambilan gambar, terus langsung di HP juga itu udah sudah banyak edit, ya. Udah banyak. Tapi video editornya. Pas saya untuk pemula masih menggunakan Movie Maker Katori. Movie Maker itu yang langsung di laptop itu udah ada. Di laptop atau di PC Movie Maker ya. Oke. Iya. Jadi kalau di handphone biasanya kita menggunakan VN, aplikasinya buat sahabat bisa di-download ya, VN atau enggak InShoot ya. InShoot, kemudian ada banyak sekali lah video-video untuk editing. Yang terpenting feel-nya dulu ya kalian ya kitanya. Keinginan dari kitanya ingin seperti apa pembuatan film ya. Untuk pemula bisa kita iseng-iseng ngambil gambar saat perjalanan. Kemudian ada proses editing ya, seperti itu untuk pemula nih. Kak dari If Sofyan, Kak boleh belajar down nggak ke kakak? Oh boleh. Insya Allah kami mau buka. Jadi tutorial. Membuka tutorial. Jadi sahabat museum bisa ya. Bisa belajar dengan syarat sahabat membawa drone-nya sendiri ya. Ya. Apa gantian ya sama kalian nanti. Saya sendiri belum berani untuk menerbangkan drone ya, karena masih ada rasa ketakutan untuk menerbangkan drone. Nih Kak dari Kak kan suka menerbangkan drone, bagaimana cara menerbangkan hati wanita? dari Kak Adit. Ini pertanyaannya unik ya, ini dari sahabat museum ya. Mungkin kalau yang ini di-skip aja ya. Oh, di-skip katanya. Menerbangkan hati wanita mah itu mah pribadi ya, nanti dijadwalkan lagi ya. Oke. Nih Kak dari Kartanti Kurnia, pernah nggak dalam pengambilan gambar terekam sisi gaib? Wah, ini terekam sisi gaib. Selama dari 2010 di Museum Geologi, ketika saya pengambilan gambar itu walaupun di tempat-tempat yang istilahnya gelap atau yang lembab atau seperti apapun, sampai saat ini saya belum pernah. Jadi nggak ada ya? Nggak ada pengalaman karena memang pengalaman kita ke beberapa tempat memang sih kita sebelum pengambilan gambar kita ada diskusi dulu, ngobrol dulu dengan warga sekitar ya, ya. Bahkan tidak sedikit juga warga sekitar yang
menjelaskan nih dari sisi mistisnya seperti itu ya. Tapi karena ya kita mencoba profesional saja ya Kak. Ya kita fokus ke pengambilan gambar, mengikuti pengambilan gambar yang ada di skenario dan lain-lain. Jadi sampai saat ini belum ada dan jangan sampai lah ya. Pengambilan gaib nanti pas ngeditnya agak bingung kan. Oke ini Kak, dalam software sudah kesulitan nih Kak, kesulitan pengambilan gambar misalkan Kalau ada trouble, ada trouble dari si kameranya ketika saat di medan yang kurang baik ya, kayak seperti batu-batuan, pas kita harus ngambil beberapa subjek yang benar-benar bagus, tetapi pas keadaan situasi dalam medannya itu untuk menstandingkan si tripodnya nggak bisa, nah disitulah kesulitan kita. Jadi kita memainkan hand angle itu Katori. Cuman ya dari saat itulah memang kita sulit dalam keadaan seperti itu, pastinya kan agak sedikit goyang gitu kan. Nah dari situ aja sih kesulitannya ketika pas kita nggak bisa menstandingkan itu tripod di lokasi yang medan atau yang itu ya. Karena tidak sedikit juga ada sering kejadian kita sudah maksimal dari itu tapi ada gangguan-gangguan mungkin dari hal-hal sepele seperti itu cuaca juga itu bisa sangat mendukung ya, bisa ngefek juga, sangat mempengaruhi ya, pengambilan gambar. Karena pengambilan gambar kita di Pacitan ya kalian ya, itu tuh Pacitan atau Padanannya kita sambil hujanan kita menggunakan payung, menggunakan jas hujan dan si kamera ditutup oleh kantung nomor itu pengalaman kita ya sahabat. Jadi ya hasil sebuah film yang bisa sahabat nikmati, bisa sahabat lihat di YouTube kita ya, itu produk-produk dari kita. Dari Sarahpi, moto hidup kalian apa motonya? Nah, kalau moto hidup sih tetap semangat aja. Jalani hidup itu harus tetap bersyukur, walaupun keadaan seperti apa, tetap ya syukuri aja lah. Jadi bijak, nanti jadi motivator ini setelah jadi videografer. Kekurangan dan kelebihan kita tetap syukuri. Betul. Nih dari NH17 Habibi, kalian mulai membuat videografi di usia berapa dan video tentang tema apa nih? Sejak kapan? Waktu itu berarti umur berapa? Kemudian film pertama yang kalian buat atau bikin itu? Dulu saya membuat film itu waktu masih sekolah di zaman SMK ya dulu. Betul. Saya bikin itu pakai ya biasa dengan kamera yang biasa, terus ngeditnya juga di software yang biasa, terus penggabungan disitulah saya jadi makin kesininya tuh makin mendorong memotivasi saya untuk bisa gitu. Betul. Nah terus tahun ke tahun saya belajar tutorial, saya pengembangan diri lewat browsing di YouTube, banyak lah seperti itu Katori. Nah sampai saat sekarang. Film yang pertama dibuat itu apa Kak? Film yang pertama dibuat itu maksudnya yang pertama di museum kegeologian kan? Film tentang kegeologian aja kan? Tentang kegeologian. Animasi bukan kayak yang ada di ruang pamer bukan? Kayak semacam pembentukannya tata surya gitu. Oh itu. Nah, jadi kalian juga bisa membuat animasi ya yang ada di ruang pamer itu, di ruang geologi Indonesia khususnya itu ada kontribusi dari kalian. Oke, ini kan dari Tandi Deborah, persiapan khusus yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan film atau video. Persiapannya nih. Persiapan khusus pertama kita harus cek baterai. Itu yang pertama, yang intinya. Terus kedua tripod, karena untuk pengambilan gambar memang sebagus apapun kita tidak istilahnya itu dalam medannya seperti apa, tapi gunakanlah usahakan untuk memakai tripod ya, betul. Terus cuaca juga mempengaruhi ya, tadi sudah disebutkan, dan kita harus memiliki plan lain ya sahabat. Jadi bila mana kita sudah membuat jadwal, dilihat dari skenario pengambilan gambar untuk hari pertama, kedua sampai akhir, kita harus memiliki plan atau kegiatan lain ya, bila mana nanti cuaca tidak mendukung. Karena salah satu kendala kita selain dari peralatan itu adalah cuaca. Kita sudah itu, apalagi kita nggak bisa memastikan kan? Tidak bisa memastikan. Tadi kita di luar panas langsung hujan. Ada hujan, jadi seperti itu. Karena kebanyakan kita pengambilan gambar di alam ya, outdoor dan lain-lain.
seperti Mungkin yang tadi belum tuh, yang sebelumnya. yang mana Kak? Yang sebelumnya tadi. Oh iya, siap. Dari Yang sebelumnya tadi. Adit underscore Cute. Oh, cute. Alat-alat yang dibutuhkan untuk videografi apa saja nih ya? Alat-alatnya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk videografi pertama, tadi udah terbilang ya. Tripod, intinya kamera, terus handsfree untuk audio. Oh iya. Headset atau handsfree ya? Headset seperti itu. Kalau untuk wawancara mungkin ya semacam clip on atau mikrofon lah biasanya. Standar sih. Jadi ada tambahan ya seperti kamera action ya, GoPro, kemudian ada drone ya kalau sekarang itu pengumpulan gambarnya. Seperti itu sahabat. Jadi memang tidak menggunakan satu alat untuk pemilihan gambar, apalagi dia dari kebutuhan kita. Karena tidak jarang kita pemilihan gambar itu di medan-medan yang sangat sulit ya, seperti di hutan. Itu kan tidak mungkin kita menggunakan kamera. Kadang kita menggunakan kamera action ya. Salah satunya GoPro dan lain-lain seperti itu. Drone juga untuk pemilihan gambar. Itu sangat membantu Pak Tori. Kayak semacam GoPro itu. Posisi biar tangan nih, Santan underscore Peras. Kalian posisi biar tangan nggak gemetaran waktu ambil video, gimana caranya? Itu banyak caranya. Itu banyak caranya sebenarnya. Kita pengambilan gambar biasanya kalau dari kamera DSLR itu kan ada tali tuh. Oh iya, diikat ke leher ya? Bisa diikat ke leher. Terus kita tarik agak sedikit. Nah ininya juga si tangan kiri dan kanan juga harus seimbang dan posisikan si tali ini tuh benar-benar kuat. Betul. Jadi dalam pegangan tangan seperti ini aja itu insya Allah udah nggak bisa goyang gitu loh Pak Tori. Itu salah satu tekniknya. Yang bisa juga dari tali itu seharusnya saya bawa kamera ya. Oh iya, harusnya pakai kamera. Bisa juga dari tali itu si kameranya diikat dari lensa. Betul. Terus si talinya di kalungin ke lensanya. Terus kita ambil secara gini aja dia udah bisa stabil ya. Gimbal udah stabil. Ini kalau misalkan pemilihan gambar di bawah bisa dibantu oleh lutut ya biasanya kan. Tangan kita ditahan oleh lutut. Yang pertama jangan kondisi kita lapar ya, karena lapar itu kan membuat kita tremor. Kan kita saat pemilihan gambar. Nih Kak, dari Hartanti Kurnia, Kak, untuk bikin animasi pakai aplikasi apa? Kalau untuk bikin animasi kebetulan saat ini saya pakai Adobe After Effects. After Effects ya? Saya 2015. Support juga ke 2020 untuk animasi. Tapi untuk di handphone ada tidak? Kalau untuk di handphone mungkin nggak ada ya. Untuk saat ini belum ya? Belum. Tapi untuk editing dan lain-lain, menggabungkan, menambahkan sound effect itu sudah ada. Itu harus apa ya? Istilahnya tuh dari kita nggak real dari aplikasi editing gitu Kak Tori. Jadi kan harus ada software bantu seperti tadi Adobe After Effects itu sangat membantu untuk kita bikin semacam animasi berupa logo kan. Sebelum kita masuk ke opening mungkin kan kita harus menggunakan beberapa animasi tampilan lah berupa logo itu. Untuk bumpernya itu menggunakan Adobe After Effects. Jadi tidak satu software ya? Tidak satu software gitu. Kadang software editing foto pun kita gunakan ya untuk proses animasi itu. Oke, jadi seperti itu ya sahabat. Jadi After Effects ya biasanya. After Effects, kemudian tidak menutup kemungkinan juga menggunakan software atau aplikasi lainnya untuk membantu proses animasi itu tersebut. Misal Kak, dari Misari Kautami, kalian ada rencana bikin video bareng anak-anak pengunjung di museum? Gimana Kak? Pengen banget. Saya pengen banget seperti itu. Kebetulan ini karena masih pandemi Kak Tori. Kondisi masih pandemi ya? Kondisi masih pandemi. Jadi ya kita ya seperti inilah virtual. Mudah-mudahan. Tapi ya mudah-mudahan kalau misalkan pandeminya ini udah selesai, mudah-mudahan saya akan melibatkan pihak umum. Tapi selama ini kita memang pada saat kondisi normal sebelum ada pandemi kita selalu ada kegiatan Night at the Museum ya, setiap betul. 1 bulan 1 kali kita selalu melibatkan teman-teman dari. Dan saya juga sering mengajak gitu Kak Tori waktu pas kita pengambilan kegiatan per kegiatan, ya kita ajak sih beberapa anak-anak untuk bisa masuk ke impremnya kita gitu, biar tampil nantinya di sebuah film kita ya. Itu salah satu contoh yang sudah kita buat ya, ada testimoni, kemudian ada tanggapan, kemudian melibatkan pengambilan gambar yang melibatkan di dalam inframe itu ada sahabat museum atau pengunjung museum ya. Ya betul. Oke. Kak, nih dari Juel Dan, pernah ngambil video di Aceh kan? Daerah mana yang paling menarik?
Aceh itu daerah ini ya, pantai Lampu Uk. iya yang di situ. Iya, Itu sangat menarik tuh. Sangat menarik memang sih. Lampu Uk, kemudian karena dulu kita sering beberapa kali ke museum tsunami ya. Tsunami. Ini sangat apa ya? Memang dari Aceh kita, dari bentang alamnya kita belum terlalu banyak untuk panggilan gambar ya. Tapi salah satunya Pantai Lampu Uk, kemudian ada di museum tsunami ya. Museum tsunami juga. Itu ya, untuk Jordan ya. Nih, kemudian museum dari Santan Peras, Santan underscore Peras, kemudian museum geologi ada rencana bikin film series, film yang berkelanjutan. Film yang berkelanjutan ya Ada tadi tidak? itu ya. Rencananya sih dalam saat ini belum ada mungkin ya. belum ada ya? Iya. Belum ada rencana. Kita masih membuat film seperti film dokumenter aja kata Lebih ke film lebih ke dokumenter. geologiannya itu. Untuk series belum ya? Untuk series ya. Mudah-mudahan lah untuk Mudah-mudahan ada ya. Depannya ya. Kita Minimal ada FTP di museum geologi lah. ya, seperti itu. film FTP ini. Nih. Kemudian dalam sebuah pembuatan film nih, kita membutuhkan waktu berapa lama nih hadiahnya? Kalau untuk pembuatan proses, film dari pembuatan proses gambar. awal, ya itu sebenarnya tergantung konsep kita sendiri. Kalau misalkan kita hanya untuk dokumenter atau untuk tracer atau untuk yang semacam lah ya, itu biasanya sih standar memerlukan hanya, kalau menurut saya sendiri itu paling lama ya antara 5 atau 4 hari. 5-4 hari itu untuk film? Untuk film tracer. Tracer ya, tracer. Kalau untuk dokumenternya sendiri mungkin 1 mingguan lah. 1 minggu? Nah, 1 mingguan. Pengambilan gambar paling lama Itu 1 minggu ya? Sebenarnya kalau untuk 1 minggu itu kita masih harus ada hari untuk pengambilan gambarnya. Iya, itu, betul. Ya mungkin bisa 2 minggu, ya lebih aman untuk dokumenter lebih mungkin. amannya sih Satu bulan mungkin nggak dari pembuatan. kalau untuk 1 bulan, kalau saya sendiri sih itu mungkin agak lama juga. Agak lama ya, ya istilahnya 2 mingguan juga itu udah bisa lah ya. Bisa lah insya Allah. Mantap nih. 1 hari bisa? 1 hari bisa. Oh, bisa museum ya. Kadang luar biasa ya. 1 hari bisa menyelesaikan film. Nih, dari Nana Asri Ratna. Kalian lebih lama ambil gambar atau editingnya? Kalau lebih lama ambil gambar atau editingnya? Atau editingnya? Mungkin lebih lama dari pengambilan, ke editingnya sih. Lebih ke editingnya ya? Lebih ke editingnya, lebih lama ke editingnya. Karena kalau untuk pengambilan gambar, kita karena udah terkonsep apa-apa aja yang harus diambil, yaitu antara sejam 2 jam juga udah cukup ya. Jadi untuk pengambilan gambar. Untuk bagian editingnya aja sih. Editingnya jadi lama. Editingnya itu lebih membutuhkan waktu yang cukup ya dibandingkan untuk panggilan gambar. Karena untuk panggilan gambar kita sudah terkonsep, sudah tersusun dari hari kedua, tiga dan selanjutnya itu memang sudah ada jadwal ya Pak. Untuk panggilan gambar di mananya per lokasinya juga sudah kita susun. Nih Kak, dari Hartanti Kurnia, adain webinar mengenai video dong, jadi bisa langsung dipraktekin. Nih, gimana? Ada rencana nggak Kak untuk Insya Allah dijadikan kegiatan webinar? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, nanti kalian jadi narasumber lagi. Siap. Karena kalau saya sendiri sih Katori lebih enaknya tuh langsung praktek. Langsung praktek ya? Langsung praktek dibanding banyaknya ya teori gitu. Berarti tidak untuk kemungkinan juga ya kalau museum sudah buka, nanti kita bikin jadwal untuk belajar langsung tentang videografi ya Kak? Iya. Oke, sip ya sahabat ya. Ditunggu untuk webinar, nanti kita jadwalkan, mudah-mudahan nanti saat museum geologi sudah bisa dikunjungi atau dibuka kembali, ada kesempatan langsung digunakan oleh kalian yang melibatkan sahabat museum untuk bisa praktek langsung ya. Bisa praktek langsung belajar. Nih, Kak, untuk pelajar nih SMK atau kuliah bisa ya untuk melakukan praktek khususnya di bidang audiovisual? Ya bisa. Ya kebetulan kita juga lagi ada praktek kerja lapangan Katori. Betul. Di SMKN 5 itu mereka membuat sebuah film juga. Betul. Kita berbagi sharing juga, saling belajar. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman yang ingin belajar kerja lapangan kerja lapangan, insya Allah bisa difasilitasi ya, khususnya di bidang atau bagian
audio visual ya, sehingga menyurati ke kita pengajuan praktek kerja lapangan. Nanti bila mana kita atau kalian sedang tidak membimbing dari salah satu sekolah atau universitas, pasti kalian bisa bantu ya untuk memfasilitasi jadi pembimbing. Karena banyak sekali nih dari sekolah-sekolah khususnya di Kota Bandung yang ingin atau mengajukan melakukan praktek kerja lapangan di Museum Geologi. Baik nih, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lain dari sahabat museum, dan waktu kita juga sudah mulai mendekati di akhir ya. Nah nih, kalian nih sebelum menyampaikan itu pemenang, closing statement deh, dari closing statement dari kalian, kesimpulan dari profesi kalian sebagai videographer di Museum Geologi seperti apa nih? Silakan. Sebenarnya sih untuk saya sendiri gunakan untuk pengambilan gambar itu lebih baik gunakanlah tripod ya Kak, walaupun medannya seperti apa, karena dimana kita mau masuk ke bagian editing itu sangat sulit kalau dimana si gambarnya itu agak sedikit goyang gitu. Iya. Mungkin itu aja kayaknya. Itu enggak Kak, moto kalian keep spirit. Keep spirit itu ya, come join us ya. Kalau ya nothing trouble but that lah. Keep calm and be yourself. Nah itu moto hidup kalian ya. Rencananya juga kalian nanti pengambilan gambar di luar negara ya, di Aljazair. Jadi orang lain perang, kalian mah ngambil gambar tetap sebenarnya. Nih, sudah ada 5 pemenang ya untuk sahabat museum yang tadi sudah bertanya dan sudah dipilih oleh kita. Ada yang pertama, ada 5 pemenang ya. Yang pertama ada Nisari Kurnia. Oke, yang kedua ada Tandi Deborah. Yang ketiga ada Hartanti Kurnia. Yang keempat ada Bay Brother. Yang kelima ada NH17 Habibi. Oke, jadi kelima pemenang nanti akan kita infokan dan di tag ya di Instastory Museum Geologi. Nanti bisa mengirimkan alamat, nomor handphone dan nama lengkap di DM. Baik, kalian terima kasih untuk waktunya sudah menemani atau mengisi di Bincang Museum yang ke-14. Terima kasih juga sudah menemani sahabat museum. Ada yang disampaikan lagi kalian di terakhir sebelum kita akhiri atau kita tutup? Cukup ya. Cukup ya? Oke, jadi kesimpulannya tidak menutup kemungkinannya untuk sahabat museum bisa menjadi seorang videographer khususnya di sebuah instansi museum ya, khususnya Museum Geologi, karena yang tadi sudah saya sampaikan, tidak semua informasi bisa kita fasilitasi di Museum Geologi. Kita memberikan informasi tambahan melalui film, salah satunya informasi yang tidak bisa kita jangkau melalui beberapa daerah, khususnya daerah itu memiliki potensi geologi, keragaman geologi, dan lain-lain. Akhirnya kita bisa memberikan informasi kepada sahabat melalui beberapa film ya. Bisa dilihat film-film yang sudah kita buat dan kita upload di channel Museum Geologi. Bisa di subscribe ya sahabat museum di Museum Geologi. Baik, terima kasih kalian untuk waktunya. Kemudian apa yang disampaikan oleh kalian pada Bincang Museum yang ke-14 ini bisa menginspirasi sahabat museum dan menggali potensi nih sahabat museum untuk bisa menjadi seseorang atau seorang videografi ya. Di bidang apapun itu, tidak menutup kemungkinan. Yang terpenting kita bisa selalu menikmati karya, profesi, yang intinya kita bisa memanfaatkan potensi kita masing-masing. Baik, saya Tori dan kalian undur diri atau pamit. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk hari ini tanggal 28 Oktober. Jumpa lagi di kegiatan Museum Geologi lainnya. Untuk sahabat nih yang dari sekolah ataupun dari pelajar, komunitas dan lain-lain yang ingin mengajukan virtual tour bisa menghubungi admin ya di DM Instagram Geomuze. Nanti akan kita infokan untuk melakukan virtual tour, karena untuk saat ini mohon maaf sekali sahabat museum, kita sedang mempersiapkan segala rupanya untuk bisa kembali dibuka dan bisa dikunjungi oleh sahabat museum. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya, kalian. Tadi jangan lupa nothing trouble but that, keep calm and be yourself. Nah itu, nah ini nih ada nih, akhirnya ada yang ketiga juga ya. Baik, terima kasih kalian. Kita pamit. Museum Geologi
Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Keep Dadah. spirit. Keep spirit.